Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Habibil Amin wa Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Sahibul Bait, Sahibul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Ja'far Baradullah, serta Habib Abdillah bin Ja'far Baradullah, dan juga para habaib yang lain, Habib Hasan Al-Munawwar, dan para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa kehormatan saya kepada beliau-beliau semua, beserta para bapak-bapak, para asatidz, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau-beliau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya fi khairin wa ta'afiya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkat duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, amin. Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusan-urusan kita semua, amin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita yang biasanya kita isi dengan kajian fikih. Kajian fikih yaitu daripada kitab Nailur Raja, syarah daripada Safinatun Najah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pelajaran yang kemarin, kita sudah membahas tentang muqaddimatul kitab, yaitu muqaddimah pembukaan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Kita sudah membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim dan juga membahas tentang Alhamdulillah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bahas kapan waktu-waktu apa hukum yang terkait dengan bacaan Bismillah dan juga Alhamdulillah, semuanya sudah kita bahas. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah musannif, yaitu pengarang kitab Safinatun Najah, setelah musannif pengarang tersebut menyebutkan dan memulai kitabnya dengan bacaan basmalah dan juga bacaan alhamdulillah, beliau melanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Salawat serta salam Allah Subhanahu wa taala atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Salawat di sini yaitu adalah
suatu yang wajib kita untuk panjatkan kepada Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apa arti di dalam sholawat tersebut? Kita harus mengetahui arti daripada kalimat sholawat. Kita sering mendengar sholawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti daripada sholawat tersebut? Para ulama menyebutkan bahwasanya arti daripada kalimat bersolawat itu artinya tergantung siapa yang mengucapkan sholawat itu terlebih dahulu. Jadi artinya tergantung siapa yang mengucapkan sholawat itu terlebih dahulu. As-shalah in kana minallahi farahmah. Sholawat kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang mengucapkan itu berarti artinya rahmah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta al-huta fil bahr wa hatta an-namlata fil hajar wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna 'alal mu'allimin nasil khair. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat-malaikatnya dan juga seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang maupun ikan-ikan besar yang ada di dalam lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apa arti daripada sholawat tersebut? Arti daripada sholawat tersebut yaitu adalah kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan rahmah. Berarti tatkala ada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu, Allah, malaikat dan seluruh penduduk langit, begitu juga penduduk bumi, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, arti salawat di situ yaitu adalah kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala ada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya orang yang berilmu saja, tidak, tapi siapapun kita semuanya bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ada hal yang tidak baik di mata kita, kita perbaiki. Kita melihat ada orang misalkan suka membicarakan orang lain, kita nasihati. Misalkan kita melihat ada orang bertengkar, kita lerai. Itu juga merupakan suatu pengajaran kita akan kebaikan terhadap orang lain. Maka tatkala kita mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menurunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, sehingga tatkala rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada hambanya, maka niscaya hamba tersebut akan menjadi orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dan juga ketika seorang hamba dia telah mendapatkan kecintaan daripada Allah, maka insya Allah apa yang dia minta, apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan daripada Allah, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada sesuatu yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika seseorang sudah mendapatkan kesempatan akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu daripada seorang itu, daripada sifat orang tersebut, atau daripada waktu-waktu tertentu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ijabahnya. Contoh pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban semalam, yang mana pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu ijabah, sehingga siapapun yang berdoa pada malam tersebut pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berdoa, misalkan ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya doa kepada Allah tapi kok nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kamu apa? Misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan orang yang kaya, misalkan, contoh, dijadikan orang yang kaya raya. Kok subhanallah doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu bukan tidak dikabulkan,
bukan tidak dikabulkan, melainkan diganti yang lebih baik daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Bisa jadi kalau kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan oleh Allah, kita sombong. Kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meremehkan yang lain. Bisa jadi seperti itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganti kekayaan tersebut dengan kekayaan yang ada di dalam hati kita. Sehingga tatkala kita misalkan mempunyai kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, luangkanlah rezekiku misalkan. Banyakkanlah rezekiku. Kok tidak dibanyakin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan hati yang tenang. Tatkala kita diberikan hati yang tenang, mau berapapun rezeki kita, mau bagaimanapun kehidupan kita, kita akan merasa nyaman. Kita akan merasa nyaman. Saya teringat kemarin baru semalam saya waktu naik motor itu lihat apa? Karena saya berbicara seperti ini karena terinspirasi. Kemarin waktu naik motor lihat ada angkot Daihatsu. Tulisannya itu kere tapi ayem, podo koyok sugih tanpa harta. Kere ayem, podo koyok sugih tanpa bondo, tulisannya tanpa bondo. Jadi kalau seseorang mempunyai hati yang tentram, hati yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan nyaman. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya Allah kita akan selalu merasa nyaman dengan pemberian tersebut. Ini merupakan suatu maslahat bagi kita semua. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, tapi tidak diberikan oleh Allah, itu bukan Allah tidak memberikan, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik, diganti dengan suatu kemaslahatan yang jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Contoh yang lain, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu misalkan, minta apapun, kalau sama Allah Subhanahu wa taala berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, pulau pengen nyuwun duit 100 juta mawon cukup ya Allah. Jangan, enggak. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasa bahwasanya kok enggak dikasih sama Allah akan doa kita, itu bukan tidak dikasih, tapi diganti dengan yang lebih baik. Misalkan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu apapun, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan misalkan. Kesehatan yang takdir yang mestinya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, misalkan dia jatuh atau kecelakaan, tapi dihapus oleh Allah, enggak jadi jatuh. Kita nggak tahu apa yang akan kedepannya, kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti sholawat, kalau sholawatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. In kana min Allah farahmah wa minal malaikah fastighfar. Kalau sholawat itu berasal daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang di hadis tersebut, bahwasanya Allah, malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kalau misalkan salawatnya muncul daripada malaikatnya Allah, maka artinya apa? Artinya istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tersebut artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengajarkan kebaikan, dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memintakan ampun, memintakan maghfirah untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini makna sholawat. Dan juga apabila sholawat tersebut dari al-adamiyyin fatadarrun wa du'a. Kalau sholawat itu munculnya daripada manusia seperti kita semua, maka artinya apa? Artinya adalah doa. Sholawat kalau dari kita artinya doa. Makanya tatkala kita memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang untung bukan Rasulullah tapi kita. Yang untung kita. Karena sholawat merupakan sebuah doa bagi kita, sehingga tatkala orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, setiap hari dia membaca sholawat, dia cinta dengan sholawat, dia selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW,
maka kehidupannya insya Allah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat sholawat, karena sholawat merupakan doa dan kita yang butuh untuk mengucapkan sholawat, bukan Rasulullah yang butuh kepada kita. Ini sekilas daripada arti sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Sayyidina Muhammad. Sekarang apa arti daripada Sayyidina Muhammad? Kita kalau mengucapkan sholawat, kita selalu mengucapkan Sayyidina Muhammad. Sedangkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku ini mengucapkan sholawat?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim," sampai akhir yang ada di dalam sholawat Ibrahimiyah yang kita baca waktu tahiyat akhir tersebut. Di situ Rasulullah tidak mengucapkan dengan kalimat Sayyidina, cuma mengucapkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya, karena itu Rasulullah sendiri yang mengucapkan. Tapi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, demi penghormatan kita kepada Rasulullah, pemuliaannya kita akan keagungannya Nabi Muhammad SAW, maka kalau kita membaca sholawat hendaknya ditambahin dengan kalimat Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Tuhan, yaitu Tuhan kita, Tuhan kita. Ayat itu adalah Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengucapkan sholawat cuma Allahumma sholli ala Muhammad, seakan-akan kita nggak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Toh kalau kita memanggil orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, misalkan ada anak namanya Soleh, ada orang tua namanya Hasan. Yang Soleh ini manggil San, Hasan, sopan? Nggak sopan. Tidak merupakan kesopanan dan tidak merupakan akhlak bagi seseorang untuk memanggil yang lebih tua dengan panggilan namanya. Begitu juga apalagi kalau yang kita panggil ini bukan hanya orang tua kita, tapi adalah pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita kalau mengucapkan sholawat dengan kita tambahin dengan kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tambahin. Itu merupakan sebuah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita langsung singkat saja. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sholawat juga dipanjatkan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dimaksud dengan keluarga daripada Nabi Muhammad SAW? Keluarga daripada Nabi Muhammad SAW yaitu adalah humul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu adalah orang-orang yang keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau lebih singkatnya yaitu adalah anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sholawat kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad itu dianggap sahabat? Nah, ini kita perlu ketahui siapa saja yang dikategorikan sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang man laqiya bin Nabi wa amana bihi wa mata 'alal Islam, yaitu adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Man laqiya bin Nabi fi hayatih, pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad di masa kehidupannya beliau, di masa hidupnya beliau. Bukan hanya itu saja, wa amana bih, dan beriman kepada Nabi Muhammad, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Karena ada orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah. Ada juga orang yang beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad tapi dia bertemunya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW.
Karena banyak pada zaman sekarang ini kalau kita dengar sejarah-sejarah daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadatan, yaitu secara alam sadar. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah." Ini Rasulullah sendiri yang bersabda, barang siapa yang pernah bermimpi bertemu aku, kata Rasulullah, maka dia pasti akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Jadi kalau kita pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, sebagaimana kita duduk dengan teman kita, duduk dengan saudara kita. Dalam keadaan terjaga seperti ini kita bisa bermusafahah, bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kalau misalkan di dalam kehidupan kita tidak pernah juga bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, sedangkan kita pernah bermimpi bertemu Rasulullah, maka pasti tatkala kita menghadapi sakaratul maut, kita akan ditemani oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Rasulullah secara yaqadatan di alam sadar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu makna daripada sahabat. Man nabiyyan bin nabi fi hayatihi wa amana bihi wa mata al-islam, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah tatkala kehidupannya Rasulullah. Ada juga orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yaitu adalah orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga semua orang-orang yang musyrik pada saat itu. Mereka bertemu dengan Rasulullah, memandang wajahnya Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, sering berpapas muka dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak diberikan hidayah keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan termasuk sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan Islam, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Contoh yaitu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabi'in yang aslinya beliau itu hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi beliau tidak masuk ke dalam kategori sahabatnya Rasulullah karena beliau tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang yang birrul walidain, yaitu taat kepada kedua orang tuanya. Beliau hidup bukan di kota Mekah ataupun di kota Madinah, di luar daripada kota Mekah, di luar daripada kota Madinah. Beliau hidup di zamannya Rasulullah. Berapa kali beliau ingin menemui Nabi Muhammad SAW, tapi dilarang oleh ibunya, karena ibunya sudah tua renta. Kalau misalkan ditinggal, nanti nggak ada yang membantu ibunya di rumah. Ibunya jalan harus digandeng oleh anaknya. Sedangkan pada saat itu perjalanan membutuhkan berbulan-bulan. Kalau ini Sayyidina Uwais Al-Qarni pergi ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah, maka ibunya akan ditinggal sendirian selama berbulan-bulan. Maka ibunya melarang. Sudah jangan bertemu Rasulullah dulu, sini dulu, bantu ibu dulu. Khidmah dengan ibu, bantu ibu. Karena kalau kamu pergi untuk menemui Rasulullah, tidak ada yang akan bantu ibu, kata ibunya. Maka beliau tetap berkhidmah kepada ibunya sampai Rasulullah meninggal dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengetahui akan keberadaan Sayyidina Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Rasulullah mengutus Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyampaikan salam daripada Rasulullah untuk Uwais Al-Qarni. Bahkan banyak daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan perintah oleh Rasulullah SAW dengan perintah, kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa. Karena Uwais ini termasuk orang yang birrul walidain, beriman kepada Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, maka belum termasuk kategori sahabat. Ada juga orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ini juga bukan termasuk sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti ada cerita daripada Qissatul Urniyin namanya. Nama ceritanya itu Qissatul Urniyin.
Disebutkan di dalam kitab Bahjatul Mahafid yang dikarang oleh Syekh Al-Amiri, kitab sirah sejarah Rasulullah SAW. Di situ Qissatul Urniyin yaitu adalah ada beberapa orang kafir Quraisy. Beberapa orang kafir Quraisy ini mengalami sebuah penyakit. Satu kelompok ini mengalami penyakit yang sangatlah parah. Sudah berobat nggak pernah sembuh. Minum obat ini, minum ramuan ini nggak sembuh. Sampai akhirnya mereka ini mendengar bahwasanya oh di kota Madinah ada seorang Nabi Muhammad SAW. Maka datang ini orang bertemu dengan Rasulullah SAW dan meminta doa kepada Nabi Muhammad agar didoakan biar penyakitnya ini sembuh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya sudah, gini aja kata Rasulullah. Kamu datang ke sahabat fulan. Ada seorang sahabat ditunjuk oleh Rasulullah. Kamu datang ke sahabat fulan, yang mana sahabat tersebut mempunyai peternakan unta. Datanglah ke sahabat tersebut, bilang kepada sahabat tersebut bahwasanya kami datang atas perintah Nabi Muhammad SAW dan mintalah kepadanya susu dan juga air kencing daripada unta itu. Datang ini kelompok ini ke peternakan sahabat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah. Tatkala sampai ke peternakan tersebut, dia minta susunya, susu unta, dan juga minta kencing daripada unta tersebut diminum. Makanya kalau kita lihat dari zaman sekarang, banyak orang-orang yang dianjurkan minum susu unta dan kencing unta karena merupakan obat. Walaupun ada sebagian ulama yang melarang karena dianggap najis, tapi ada sebagian ulama juga yang memperbolehkan. Nah ini walhasil, singkat ceritanya, tatkala mereka sudah sembuh daripada penyakit tersebut, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam agama Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, kembali lagi ke peternakan sahabat itu, dan mereka murtad lagi. Setelah sembuh, balik lagi ke peternakan itu, mereka murtad, unta-untanya semuanya dirampok, sahabat tersebut dibunuh oleh kelompok yang tadi itu, dibunuh, bahkan membunuhnya secara sadis, dicongkel matanya, disiksa ini sahabat, dibunuh sampai meninggal, untanya semua dirampok. Sudah murtad, dirampok untanya, sahabatnya dibunuh. Maka tatkala Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah marah. Nah ini kalau Rasulullah sudah marah, ini suatu yang merupakan suatu kebahayaan, ya bahaya. Tatkala Rasulullah marah, Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk mencari orang-orang yang telah membunuh sahabat yang punya peternakan unta itu. Dicari, tatkala sudah ketangkep, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membunuh orang-orang itu sebagaimana orang itu membunuh sahabat tersebut, yaitu disiksa dulu, dicongkel matanya juga, persis seperti cara mereka membunuh sahabat yang mempunyai peternakan unta ini. Ini merupakan Qissatul Urniyin. Nah, orang-orang tersebut mereka bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam masa hidupnya. Nabi Muhammad beriman kepada Rasulullah, tapi meninggal tidak dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan murtad, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini sudah selesai pembahasan tentang Muqaddimatul Kitab yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Dan insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang Arkanul Islam. Jadi sebelum membahas tentang fikih, kita akan membahas tentang ada Arkanul Islam apa saja, ada Arkanul Iman apa saja. Tapi insya Allah sebelum kita memasuki pembahasan ini, karena momen kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah nanti dari Jumat ke depan ya kita isi masalah puasa. Ya nanti insya Allah mulai Jumat depan insya Allah kita akan isi kajian tentang puasa, karena ini merupakan suatu hal yang urgen, penting bagi kita untuk mengetahuinya, sehingga puasa kita masuk ke dalam kategori puasa yang sah, yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu kita ingatkan bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan,
Jadi barang siapa yang masih mempunyai hutang puasa, harap diqadha. Ya, harap diqadha secepatnya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, tinggal dihitung hari aja ini. Tinggal dihitung hari, insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang punya hutang harap diqadha. Karena kalau misalkan tidak mengqadha hutang tersebut, maka konsekuensinya gimana? Tatkala seseorang mempunyai hutang di puasa yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, dia tidak mengqadha puasanya sampai datang puasa yang tahun depannya, maka dia mempunyai dua konsekuensi, dua kewajiban, dua denda. Yang pertama dia wajib mengganti puasanya, yang kedua dia juga harus membayar satu mud. Satu mud itu nggak banyak, satu mud kepada satu orang. Jadi setiap hari fidyah namanya. Dia harus mengqadha dan juga terkena fidyah double. Bukan cuma qadha tapi kena fidyah. Jadi kita harus ganti. Utang kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita bayar. Utang kepada manusia aja wajib, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diganti. Mumpung masih ada waktu, masih ada beberapa hari lagi yang punya utang harap diqadha. Sedangkan hukum berpuasa, sedangkan di bulan Sya'ban ini kita juga disunahkan berpuasa mengikuti akan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa, bahkan sampai sebulan penuh beliau berpuasa bulan Sya'ban. Tapi karena kita posisi sekarang sudah memasuki pertengahan akhir di bulan Sya'ban, maka kita dilarang untuk berpuasa. Jadi puasa Sya'ban itu gak cuma disunah bukan sunnahnya itu sunnah mutlak, tidak. Tapi kalau sudah masuk 15 ke atas, ini kita dilarang. Bahkan ada yang mengatakan diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena agar kita nanti masuk bulan Ramadan itu dengan keadaan yang bergembira. Kalau kita sudah puasa di pertengahan Sya'ban, sudah lemes, sudah di 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban sudah lemes, nanti Ramadannya loyo lagi, tambah loyo lagi nanti 30 hari. Nah, maka ada yang mengatakan diharamkan puasa daripada pertengahan Sya'ban sampai akhir, kecuali orang-orang yang mempunyai hutang atau orang-orang yang sudah mempunyai adat kebiasaan. Dia biasa puasa Senin Kamis sebelumnya, Senin Kamis misalkan. Nah, Senin Kamis, tatkala Senin Kamisnya bertepatan dengan pertengahan akhir di bulan Sya'ban, maka nggak apa-apa, tetap disunahkan berpuasa. Atau orang yang sudah kebiasaan puasa daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sampai pertengahan bulan Sya'ban nggak apa-apa dia berpuasa. Atau orang yang mempunyai qadha, yaitu mempunyai hutang terhadap puasa, maka juga nggak apa-apa. Begitu juga tatkala seorang sudah berkebiasaan puasa di Ayyamul Bid, misalkan Ayyamul Bid atau Ayyamus Syuhr. Nah, puasanya bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban, maka nggak apa-apa. Jadi diperbolehkan puasa kalau mempunyai kebiasaan dan juga mempunyai hutang. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah Jumat depan kita mulai pembahasan tentang puasa, mulai puasa. Dan insyaallah kita semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa assalamualaikum